Salam IIP, integritas, independensi, profesionalisme. BPKawan, saat ini siapa coba yang ada di sebelah saya? Salah satu bupati muda, baru 42 tahun loh. Saya sekarang berada di Tanah Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Dan saat ini saya berhadapan dengan Pak Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Silakan Pak, disapa dulu BPKawan Pak. Assalamualaikum BPKawan yang sangat saya hormati dan saya cintai. Senang saya ada tamu terhormat hari ini dan selamat datang di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Pak atas sambutannya. Katanya sih tadi saya dapat bisikan, manggilnya jangan Bapak, tapi Ra. Ra Badrut itu katanya, itu apa Pak? Istilah apa tuh Pak? Ra. Jadi itu panggilan dari kecil. Saya kalau di rumah itu biasa dipanggil Ra Badrut. Ra Badrut itu panggilan untuk anaknya Kiai lah kalau dia itu. Anaknya Kiai. Ya Pak. Kita mau tanya ke Bapak. Kabupaten Pamekasan itu sudah 6 kali berturut-turut loh memperoleh opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan itu dari tahun 2014 di masa kepemimpinan Bapak Haji Ahmad Syafi'i Yassin Pak G. Yeah. Kemudian dilanjutkan oleh Ra Badrut Tamam. Dan sesuai ketentuan nih Pak, perolehan WTP itu kan menjadi salah satu faktor bagi pemerintah pusat untuk mengucurkan dana insentif daerah. Selain daripada penetapan perda yang tepat waktu dan lain-lainnya. Nah, selain perolehan tambahan dana dari pemerintah pusat, apalagi sih Pak hal-hal positif yang diperoleh Kabupaten Pamekasan melalui keberadaan BPK dan LHP-nya? Ya, terima kasih. Pertama, pemerintahan itu sebagai organisasi yang melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan, tentu butuh stakeholders lain untuk bisa memberikan penilaian, memberikan pengawasan atas kinerja pemerintahan. Dan alhamdulillah dari LHP BPK mulai 2014 Kabupaten Pamekasan dengan manajemen yang bagus, dengan pola kerja yang bagus, bisa mendapatkan WTP selama 6 kali. Mudah-mudahan nanti di 2021 juga mendapatkan WTP. Sungguh saya mengucapkan terima kasih kepada BPK, kepada seluruh aparatur, kepada seluruh stakeholders yang mau bekerja baik, bekerja profesional, bekerja excellent untuk bisa mempertahankan WTP, penilaian WTP dari BPK. Baru kemudian yang kedua, saya berpikir bahwa penilaian ini berangkat dari sesuatu yang sangat objektif. Kerja-kerja kita ini di sini secara organisatoris kita menghitung betul, mulai dari prosesnya, terus kemudian outcome-nya akhirnya, nilai maslahat yang mau kita dapatkan. Harapan kita pemerintahan ini dengan dana intensif yang diperoleh itu dikelola lebih baik untuk sepenuhnya memberikan yang terbaik juga kepada masyarakat. BPK bekerja luar biasa, BPK melakukan langkah yang luar biasa, tidak hanya untuk melakukan penilaian, tetapi bisa menjadi tempat konsultasi, bisa menjadi tempat untuk mengedukasi pemerintahan di kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Pamekasan, dalam rangka bekerja baik, bekerja benar, bekerja dengan memiliki manfaat atau outcome yang indikator dan arahnya jelas. Oke. Dan lanjut Pak, langsung atau tidak langsung pengaruh LHP BPK terhadap kesejahteraan. Jadi saya berpikirnya begini, tugas utama pemerintahan ini kan sebenarnya ada 3. Saya biasa menyederhanakan sesuatu. Yang pertama servis,
memberikan servis kepada masyarakat. Apa saja servisnya? Misalnya di layanan kesehatan, itu servis. Baru kemudian yang kedua, membangun stabilitas. Yang ketiga adalah membangun kesejahteraan. 3 hal ini sebenarnya menjadi bagian dari tugas pokok utama pemerintahan. Karena tugas pokok utama pemerintahan itu harus bekerja lebih, memberikan manfaat, mendorong kesejahteraan, terus kemudian menjadi stabilitas, memberikan servis yang bagus, maka kesejahteraan dan servis sebagai bagian dari hal yang utama yang harus dimiliki oleh pemerintah, harus ditopang oleh stabilitas, dan kerja pemerintahan ini harus baik. Dan dengan begitu BPK mengedukasi pemerintah, mendampingi pemerintah untuk tidak keluar dari real yang sebenarnya. Sehingga keberadaan BPK sebagai mitra strategis pemerintahan, keberadaan BPK sebagai lembaga yang mengedukasi dan mendampingi pihak pemerintahan ini selalu sesuai dengan manajemen keuangan yang benar, terus kemudian menggunakan dan memfungsikan keuangan yang benar, itu dirasakan banget oleh pemerintah kabupaten. Dan beberapa langkah BPK yang luar biasa ini akan terus kita dukung untuk bisa bekerja benar itu pemerintah. Karena kalau tidak ada badan pemeriksa keuangan, saya membayangkan, wah gimana ini? Sehingga role model seperti ini saya kira perlu terus dikerjasamakan antara kita semua biar mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang terus mau bekerja excellent dan profesional, pemerintahan yang terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Data menurut BPS itu menunjukkan bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pamekasan di 2019, dirilisnya April kemarin nih, mencapai 66,22 atau mengalami pertumbuhan 0,97% dibanding dengan tahun sebelumnya, Pak. Tahun sebelumnya itu 62,25. Ini nih hasil BPK ini, hasil pemeriksaan BPK itu mempengaruhi peningkatan IPM itu nggak, Pak? Iya jelas dong. Kerja BPK ini saya sampaikan di awal luar biasa. Saya bersama Pak Wabuk di periode ini memiliki visi membangun Pamekasan dari bawah, berkeadilan, terus kemudian berdasarkan nilai agama. Bahasa sederhananya, bekerja dengan hati, dengan ditopang nilai spiritualitas yang bagus, dan tumbuh dari bawah. Ada 5 prioritas utama yang menjadi bagian dari program utama kita. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Kita mau melakukan reformasi birokrasi total dan merubah habit aparatur dari habit lama yang belum produktif, kita dorong menuju habit baru yang produktif. Kita dorong perampingan struktur. Terus kemudian yang luar biasa, sebelum 100 hari pertama bekerja, Kabupaten Pamekasan punya mall pelayanan publik, dan itu tanpa anggaran, tanpa APBD maksud saya. Kita punya mall pelayanan publik dan dapat penghargaan dari MURI, Bupati tercepat di Indonesia memiliki mall pelayanan publik. Baru kemudian pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesehatan. Nah, keseluruhannya itu sebenarnya untuk mendorong bagaimana IPM kita semakin berdaya saing, bagaimana masyarakat kita sehat, bagaimana pendidikannya bagus, bagaimana ekonominya bagus, infrastrukturnya bagus. 5 prioritas ini tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Reformasinya ya, pendidikannya penting. Kenapa? Nah, pendidikan penting IPM, kesehatan IPM, ekonomi IPM, terus kemudian infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang menjalankan ini semua aparatur sipil. Kalau aparatur sipilnya itu tidak berubah, ya sulit untuk bisa mendorong percepatan. Sehingga rilis dari BPS tentang semakin bagusnya IPM di Kabupaten Pamekasan itu berkat kerja 4 komponen saya kira. Pemerintahan yang mau keluar dari habit lama menuju habit baru, terus komitmen pemimpinnya bagus, dan partisipasi dari masyarakat bagus, serta BPK yang mendampingi kita untuk menjalankan sesuatu yang benar. Cara benar itu atau tujuan yang benar itu perlu cara benar.
keinginan yang baik perlu cara yang baik. Nah, keinginan pemerintahan baik, keinginan BPK baik, keinginan kita semua baik untuk menuju kebaikan yang kolektif. Itu kira-kira. Ya, berarti Bapak sekaligus menjawab ini nih pertanyaan saya, bahwa strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengejar rata-rata IPM nasional, ya. Pak. IPM nasionalnya kan sudah 71,92 nih, Pak. Ya. Jadi begini, pertanyaan berikutnya, dan 5 prioritas itu apa saja yang idle di kabupaten ini? Kita memberikan beasiswa kepada orang tidak mampu dan dikerjasamakan dengan pesantren-pesantren. Kenapa dengan pesantren-pesantren? Karena generasi hebat masa depan itu harus memiliki 3 karakter. Yang pertama, trust, bisa dipercaya. Orang kalau sudah bisa dipercaya, dia bekerja dengan ikhlas, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia akan bekerja dengan profesional. Baru kemudian yang kedua, orang yang mau berinovasi dan berkreasi. Berarti dia harus memiliki sumber daya yang bagus. Yang ketiga, orang yang mau bekerja dengan cepat, memiliki integritas, dan mau berkreasi. Nah, kira-kira untuk bisa memiliki trust yang bagus ini kerjasama dengan apa? Dengan kelompok agama. Di Jawa Timur apa? Pesantren. Karena mayoritas, kalau bagi yang non muslim mungkin dengan beberapa lembaga non muslim. Baru kemudian yang kedua, kita punya Pamekasan Kolker. Pamekasan Kolker itu kita di sini tempatnya ada, di pendopo ini ada tempatnya, ada karyawan, ada nomor telepon, orang standby di situ untuk menerima telepon. Yang bekerja di situ nakes, tenaga kesehatan. Semua rumah ditempeli stiker, tempat-tempat publik juga ditempeli stiker yang kira-kira bahasanya begini: Anda mau konsultasi, Anda minta layanan kesehatan, cukup pencet nomor telepon ini. Mau konsultasi COVID, mau konsultasi apa penyakit yang lain, bisa telepon nomor itu. Jika butuh layanan kesehatan untuk dijemput. Jika sudah diantar ke rumah sakit, sudah sehat dan mau dijemput lagi dan terjun. Ini servis dari pemerintah. Baru kemudian ekonomi. Kita punya juga beberapa rencana yang etapenya jelas. Dan ini yang kita lakukan setelah kita mendapat bimbingan dari BPK. Tahapan-tahapan ini setelah mendapat, misalnya begini, di UMKM kita latih sumber daya manusia. Kita bantu alat. Dari mana bantu alatnya? Dari CSR. Kita bekerja sama dengan perbankan, mulai Himbara sampai bank daerah. Baru kemudian kita bantu modal. Baru kita carikan pasar. Nah, untuk menjaga atmosfer biar orang ini cara berpikirnya tetap kokoh, semangat menjadi pengusaha, kita buat Millennial Talent Hub. Nah, itu orang-orang yang sukses, orang yang dari orang biasa menjadi luar biasa, kita datangkan untuk menginspirasi anak-anak muda. Nah, ini kita lakukan. Jadi semua program itu hulu, tengah, hilirnya itu jelas arahnya. Dan ini sebagian dari sesuatu yang menjadi penilaian dari PDP. Dan kenapa kita menjabat PDP? Sebagian ini tuntas mengerjakan sesuatu. Tuh, kawan. Nah, ini lagi nih, Bapak ini penuh dengan prestasi loh. Data penyelesaian tindak lanjut nih Pak, rekomendasi hasil BPK untuk Kabupaten Pamekasan yang terakhir di semester 2 tahun 2019 berdasarkan jumlah rekomendasi itu 83,25%. Rata-rata ya se-Jawa Timur itu 86,85%. Nah, strateginya gimana nih Pak? Jadi saya biasa berkumpul dengan seluruh aparatur di sini. Saya mendiskusikan banyak hal, saya membincangkan banyak hal. Saya memilih pendekatan kepemimpinan yang tidak berjarak dengan siapapun. Apalagi dengan aparatur. Dengan rakyat saya tidak mau berjarak. Menyatu, tumbuh, hidup bersama rakyat. Dengan aparatur kita. Karena sukses pembangunan itu ketika 3 komponen jalan. Pemimpinnya berkomitmen, aparaturnya berkomitmen, rakyatnya berpartisipasi. Saya dengan teman-teman ini kadang-kadang bagi yang merokok, saya hidupkan rokok. Kenapa saya memilih cara begitu? Antara pemimpin
dan aparatur tidak boleh berjarak. Sehingga akhirnya beberapa persoalan, tantangan, dinamika itu kita diskusikan bersama-sama. Kita diskusikan baru kemudian nih solusinya bagaimana. Sehingga keputusan itu bukan lagi keputusan bupati, tetapi keputusan bersama-sama. Karena kita ambil bersama-sama. Baru setelah itu kita bergerak bersama, merancang pilihan strategi yang sama. Akhirnya dalam hal ini tidak ada yang lebih tinggi di antara yang satu yang dengan lain, antara bupati, wakil bupati, pak sekda, pak inspektur, pak perda, keuangan, tidak ada yang lebih tinggi. Yang ada adalah kita the dream team, bekerja bareng-bareng, bekerja bareng bersama-sama. Nah, karena bekerja bersama-sama, akhirnya di sini tidak musim sudah, mohon petunjuk nggak ada sudah. Kita berdiskusi bersama-sama, merancang bersama-sama. Keputusannya keputusan pemerintahan di Kabupaten Makassar. Itu cara baru yang kita lakukan, yang out of the box. Cara baru di normal baru. Ya. Nah, ini yang terkait dengan BPK ini terakhir Pak. Untuk akuntabilitas dan transparansi nih Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan upaya-upaya Bapak mengajak bahwa tidak ada yang lebih tinggi, gitu ya Pak ya. Jadi, nah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan korupsi. Ya. Nah, itu tadi metode cara Bapak. Nah, ini upaya Bapak untuk menekan itu. Sesuai dari petunjuk ya, bimbingan dan arahan dari BPK, kita semua harus menggunakan memfungsikan teknologi untuk membangun keterbukaan, membangun transparansi. Ada e-gov, ada e-lorong di kabupaten ini. E-lorong itu, e-lorong itu begini, jalan yang rusak, difoto, dikirim ke aplikasi, ada sudah di Android ada, Pamekasan Hebat bisa dibuka di situ, baru kemudian setelah itu disurvei, dikerjakan. Nah, keterbukaan seperti ini membuat kepercayaan baru kepada masyarakat. Keseriusan pembangunan dan komitmen pembangunan itu harus dimulai dari 4 hal. Yang pertama, komitmennya. Yang kedua, program. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, baru kecepatan penyelesaian. Keterbukaan sebagai syarat yang diinginkan oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh pemerintahan, dan semua stakeholders. Ini menjadi bagian dari cara kita bahwa keseluruhan yang kita lakukan itu harus dibuka dan harus dipublikasikan. Kenapa dipublikasikan? Biar orang tahu bahwa kita mengerjakan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. Nah, beberapa aplikasi yang kita sudah miliki itu semuanya mengarah kepada keterbukaan untuk masyarakat mendapatkan informasi yang utuh tentang anggaran, tentang program, tentang kegiatan, sudah sampai di mana saja kegiatan ini, apa saja yang sudah kita lakukan, terus kemudian berikutnya apa lagi. Nah, mencegah korupsi itu menurut saya harus dimulai dari pemimpin. Saya misalnya di sini memulai bahwa di kabupaten ini, di zaman saya ini, saya dilantik, serah terima di sini, baru kemudian besok rapat. Saya di rapat pertama saya selalu mengatakan ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini pertemuan pertama kita, dan pertemuan ini saya menilai, berkeyakinan bahwa kita semua adalah kertas putih, dan tergantung Bapak Ibu sekalian kertas ini mau ditulis warna apa. Dan saya baru kemudian memastikan di posisi di periode ini, saya pastikan tidak ada ganti jabatan. Kenapa saya pastikan ini? Dan saya sampaikan sampai 2 tahun ini saya sampaikan terus. Kenapa? Bagaimana mau bersih kalau kemudian menempati posisi tertentu harus bayar? Pemerintahan yang bersih itu adalah pemerintahan yang semua stakeholdersnya berkomitmen bersih. Dimulai dari ketauladanan seorang pemimpin, dimulai dari komitmen seorang pemimpin, diikuti oleh aparatur. Betapapun partisipasi ini harus terus didorong untuk bisa semakin bagus. Menjadi pemimpinan di daerah, bupati, gubernur, presiden itu kan menarik gerbong besar, gerbong partisipasi rakyat, gerbong aparatur. Dua-duanya ditarik untuk bekerja maksimal. Nah,
kadang-kadang sedang menarik gerbong aparatur untuk semakin baik, ada persoalan-persoalan teknis yang berkenaan dengan masyarakat yang harus segera diselesaikan. Nah, sehingga di sini saya meletakkan diri saya, kita ini adalah the dream team, tim impian menuju Pamekasan hebat, tim utama untuk Pamekasan hebat. Tidak ada yang lebih terhormat antara menjadi, kalau dalam struktur kendaraan, antara ban, setir, jok, semuanya satu kesatuan dan terbuka semuanya. Nah, ini kita lagi satu dunia nih Pak mengalami pandemi Ya. COVID-19. Pastinya di Pamekasan ini ada juga sektor pembangunan yang terhambat. Dan pandemi ini kayaknya nggak akan sebentar, lama nih Pak. Sektor mana nih Pak di Pamekasan yang mengalami hambatan terbesar dan gimana cara Bapak menghadapinya? Hampir semuanya terhambat. Kodrat manusia ini berkerumun. Sebagai makhluk sosial, kita ini berinteraksi, berkumpul, bertemu. Dan pandemi COVID-19 ini tidak menghendaki kita ini berkerumun dan berkumpul. Betul Pak. Harus distancing, harus jaga jarak. Kita di awal munculnya pandemi ini kaget, shock, dan harus berpikir mengerahkan semua daya dan upaya gimana caranya pembangunan harus jalan, ekonomi harus tumbuh, dan pemerintahan harus tetap memberikan pelayanan. Dari situ baru kemudian setelah impres turun, baru kita melakukan diskusi intensif dengan tetap protokol untuk merancang beberapa pilihan alternatif, tetapi yang prioritas tetap harus jalan. Akhirnya kita membagi 3 hal. Promotif preventif kita maksimalkan, edukasi kita maksimalkan, baru kemudian sosial safety net kita maksimalkan dengan beberapa kategori. Jadi kita ini di sini biasa mengklaster banyak pekerjaan. Jadi misalnya kategori becak dan tukang ojek, kategori orang tidak mampu, kategori guru ngaji, kategori kita klaster-klaster begitu, biar kemudian tepat sasaran. Datanya kita pastikan benar untuk sosial safety net, baru kemudian di kuratifnya. Pertama ada 90 miliar APBD kita yang terrefocusing untuk penyediaan hand sanitizer, cuci tangan, terus kemudian masker dan seterusnya. Tapi semuanya untuk hal-hal yang bisa kita adakan sendiri kita dorong di Pamekasan. Kayak masker, kita buat masker batik yang dia. Orientasinya apa? Biar ada perputaran. Beberapa prioritas yang agak mundur itu akhirnya ya yang belum bisa dimaksimalkan ya yang banyak ya. Kalau di pelatihan wirausaha baru tetap jalan, penting. Kolker tetap jalan, Pamekasan Kolker tetap jalan, pendidikan tetap beasiswa tetap jalan. Tapi baru dilaksanakan semester 3 menjelang ke semester 4. Infrastruktur yang banyak terganggu ya. Dan bahasa kita ini sekarang di PAK dan Murni 2021 saya buat tema di hari jadi kabupaten ini Pamekasan Reborn. Pamekasan Reborn, Pamekasan Reborn BP kawan. Ya, Reborn Pamekasan hidup kembali setelah atau bangkit kembali setelah kemarin kita sempat kaget dengan pandemi ini. Dan kita mau berusaha lebih maksimal lagi. Karena begini, bekerja sebelum pandemi dengan bekerja di saat pandemi, ini tantangannya beda, dinamikanya beda. Kalau kita bekerja biasa di saat pandemi, nggak mungkin kita bisa maksimal. Berarti kerja kita harus lebih maksimal lagi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Data misalnya yang kita miliki tentang pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini di awal pandemi 5,2. Mudah-mudahan nanti kita tidak sampai resesi yang cukup dalam, tapi kita dorong bagaimana wirausaha baru ini dengan beberapa pilihan strategi yang kita pakai. Saya ini jujur iri, Pak. Saya iri produktif, bukan iri yang negatif. Ya. Sepatu yang dipakai oleh orang Pamekasan ini, anak-anak sekolah kita, yang dipakai oleh bapak-bapak ibu sekalian di sini ini, hampir tidak ada yang diproduksi di kabupaten ini.
songkok Pamekasan, tidak ada. Padahal kan sini laki-laki pakai songkok, perempuan pakai jilbab, pakai tas anak-anak sekolah. Nggak ada yang diproduksi di sini. Yang kita miliki batik. Tapi ini kan belum maksimal kita eksplorasi menjadi kekuatan ekonomi. Akhirnya saya mulai dari promosi semua mobil dinas di sini kita branding batik. Nah, baru kemudian yang kedua kita mau rebound, itu maksudnya dari bawah ekonomi tumbuh. Sekarang sudah ada yang bisa produksi songkok, sudah ada yang bisa produksi sandal, sudah ada yang bisa produksi sepatu, sudah ada yang bisa produksi tas. Nah, maksud saya strategi ini harus tumbuh dari bawah dengan pendekatan desa atau kampung tematik. Kampung tematik. Kampung sandal, kampung IKM. Kayak ini termasuk IKM kita deh. Apa itu, Pak? Ini rengginang. Lorjuk. Ya, bisa dicoba. BPKwan, rengginang lorjuk BPKwan. Ya. Pak, lorjuk apa? Banyak yang Lorjuk belum tahu itu, Pak lorjuk apa. Semacam bahasanya orang sini kerang bambu. Bahasa Indonesianya kerang bambu. Kerang bambu. Enak sekali. Enak sekali. Bisa dicoba. Bisa coba. Oke. Iya, Pak. Nanti saya coba, Pak. Ya. Jadi cara baru itu yang kita lakukan adalah out of the box. Keluar dari cara atau bahasa pesantrennya mempertahankan kebiasaan kegiatan lama yang baik dan mencari sesuatu yang baru yang lebih baik. Itu yang jadi yang lama misalnya yang lama itu pemerintahan ya harus administratif, tetapi cara baru yang out of the box harus kita gunakan. Karena kalau kemudian kita masih pakai cara lama, tidak bisa kita berdaya saing. Orang BPK tuh biasanya lihat PAD. Nah, ini karena COVID, kita pasti paham bahwa PAD se-Indonesia itu turun. Iya. Nah, PAD kita bisa lihat masuk dari sektor pariwisata, ya. Terus ada juga dari restoran dan reklame. Ini pasti down banget ya Pak ya di COVID, pandemi Apalagi COVID hotel. ini. Apalagi hotel. Nah, untuk mendongkrak Kita jadi pakai elektronik semua ya. Warung sudah pakai, terus kemudian hotel sudah pakai, termasuk parkir sudah pakai. Ini yang luar biasa. Di rumah sakit ini dulu masih manual, belum elektronik. Saya hitung di luar pemerintahan, saya nyuruh orang, kamu pakai alat yang dekat-dekat itu berapa sih kendaraan yang masuk, berapa yang keluar, berapa sepeda motor. 3 hari deh kamu di situ. Saya hitung sini. Baru kemudian tak kalikan. Kalau ini Rp1.000 saja, kalau sepeda motor yang mondar-mandir ini akan sekian. Dari jam sekian sampai jam sekian, dari jam sekian. Baru kemudian saya dapat di 2019 harus sudah pakai parkir elektronik. Yang sebelumnya kecil sekarang menjadi besar. Nah, cara begini saya lakukan kenapa? Atau tebak lagi. Butuh kecepatan, butuh kreasi, dan inovatif, butuh trust. Iya. Itu deh. Sehingga PAD kita di sektor yang lain turun, tapi di sektor ini naik. Itu inovasinya BPKwan. Adakah sektor budaya, pariwisata, kuliner yang sedang dikembangkan atau maupun dihidupkan kembali oleh Kabupaten Pamekasan? Ini kita mau promosi Pamekasan, BPKwan. Jadi begini, di beberapa di Kabupaten di Madura ini yang lebih banyak kantin dan kafenya itu di kabupaten ini. Anak-anak muda di kabupaten ini kreatif, buat warung sederhana, ada wifi-nya, tetap distancing, tetap protokol kesehatan, ramai, jual masakan dan menu-menu Pamekasan dan Madura. Di samping juga produk-produk kayak gini kita dorong betul. Usaha rumahan yang bisa mendorong kesejahteraan kita dorong betul. Kayak tadi kita punya program wirausaha baru. Dari wirausaha baru itu kita latih sumber dayanya,
baru kemudian kita bantu alatnya, baru kita beri modal. Modalnya channeling. Tahu enggak berapa bunga yang harus dibayar oleh orang yang berusaha itu? Cukup bayar 1% setahun. Setahun, Pak? Setahun. Karena sisanya 45%-nya ditanggung oleh pemerintah. Kita kerjasama dengan Bank UMKM Jawa Timur. Kita analisa orang mau pinjam berapa. Terus kemudian kita analisa juga orang kebutuhan usahanya apa. Misalnya kerupuk, kita latih cara packingnya, kita latih rasanya. Baru kemudian setelah itu kita cari pasarnya. Syukur alhamdulillah jika di gerai BPK Jawa Timur juga ada semacam ini. Nah, cara inilah yang kita lakukan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang dari bawah itu. Kalau desa di kabupaten ini makmur atau dusun makmur, maka di satu desa akan makmur. Jika di semua desa di kabupaten ini makmur, maka Pamekasan akan makmur. Jika seluruh desa di Indonesia makmur, Indonesia akan jaya dan maju. Amin. Nah, itu tadi dari sisi kuliner, ada wirausaha baru. Kita udah jauh-jauh datang ke Pamekasan. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur ataupun di Indonesia, apa nih Pak keunikan dan keunggulan Kabupaten Pamekasan yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, Pak? Batik. Tegas jawabannya, batik. Kita punya batik tulis yang dalam istilahnya orang yang pecinta batik, batik kita terbaik. Batik Nih, terbaik batik yang saya pakai ini, batik tulis khas Pamekasan yang dibuat oleh orang Pamekasan, dan ini pemenang festival 2015, Festival Batik 2015 di kabupaten ini, karena kita selalu festivalkan batik. Anak-anak muda berkreasi, ada sekolah batik, dan pasar batik kita itu bukan kata saya, kata Kementerian Bekraf, itu menjadi pasar batik tulis terbesar di Indonesia. Wow. Nah, baru kemudian makanan itu juga apa? Orang setelah belanja batik lapar makan sate, soto, dan khas Pamekasan yang lain. Kepincut deh sama Pamekasan. Nah, begitu BPK-wan, kita salut deh ya sama kepala daerah yang terus berinovasi untuk pembangunan kabupatennya. Nah, terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk BPK-wan, mungkin mau ngajak mereka datang ke Pamekasan. Untuk BPK-wan yang sangat cintai, saya banggakan bahasanya beberapa orang, kalau pakai batik Pamekasan itu bagi yang perempuan semakin cantik, bagi yang laki-laki semakin ganteng dan semakin muda. Ditambah lagi, ayo datang ke Pamekasan, belanja batik Pamekasan, ayo datang ke Pamekasan, nikmati beberapa tempat wisata di Pamekasan, nikmati atmosfer Pamekasan yang masyarakatnya ramah, nikmati atmosfer Pamekasan yang sekarang sedang berbenah untuk bisa berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia. Pamekasan hebat itu kalau masyarakatnya bisa bahagia dan tersenyum. Oke, tuh jadi mungkin pesannya begini loh BPK-wan, belum lengkap ke Jawa Timur kalau belum ke Pamekasan. Oke. Ya. Ini kita akhiri Pak. Terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Semoga inovasi Bapak makin dirasakan oleh masyarakat Pamekasan dan menginspirasi. Buat saya buat saya menginspirasi. Ya. Terima kasih. Masih muda, penuh dengan inovasi, dan begini wajah Indonesia yang sesungguhnya. Oke, kita akan tutup acara wawancara kita kali ini. Dan untuk BPK-wan nantikan perjalanan kami berikutnya di kabupaten yang lain, tentu saja dengan keunikan yang lain juga. Oke, dari kami salam IIP ya Pak. Ya. Salam IIP, integritas, independensi, profesionalisme. Sampai jumpa. BPK aku padamu. Oh.